Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Wacana budaya mundur sesudah pengkhianatan. Budaya mundur sangat sehat dalam masyarakat demokratis. Tapi bagaimana sebenarnya konteks budaya itu dipahami dalam birokrasi kita? Mundurnya Dirjen Perhubungan Darat Santo Budiono dan Direktur PT Kereta Api Indonesia Edi Haryoto menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan kereta api membuka kembali diskursus publik tentang budaya mundur dalam birokrasi kita. Langkah pengunduran diri kedua pejabat itu memang tidak 100% mendapatkan apresiasi yang positif dari khalayak. Tapi mayoritas publik, pengamat dan bahkan Presiden Abdurrahman Wahid menganggapnya sebagai tindakan moral yang bertanggung jawab dan patut dihormati. Profesor Dr. Sucipto Raharjo misalnya mengatakan, jika ada pejabat yang merasa tidak mampu menunaikan pekerjaannya, lebih baik mundur ketimbang merugikan masyarakat. Peristiwa pengunduran diri itu, kata Sucipto, merupakan contoh baik bagi semua pihak, terutama para birokrat dalam menegakkan etika moral secara profesional. Budaya mundur sepertinya memang menjadi hal yang asing atau bahkan dianggap tabu dalam kamus birokrasi kita, khususnya selama rejim Orde Baru. Ketabuhan ini bukan sekadar ketaklaziman yang dihidupi oleh budaya birokrasi Orde Baru yang korup, feodal, dan teknokratis, tapi juga sering ditopang kekuatan hukum dan kekuasaan yang melindunginya. Bahkan ketabuhan ini mendapatkan contoh sempurna dari sang guru Soeharto ketika menolak mentah-mentah tuntutan mahasiswa dalam kurung dengan memenjarakan sejumlah demonstran yang memintanya mundur dari jabatan presiden tahun 1978 karena dianggap tidak becus memberantas korupsi. Padahal sejarah republik ini punya banyak teladan tentang kemuliaan tindakan ini, termasuk oleh founding father Muhammad Hatta yang secara elegan menunjukkan bagaimana semestinya menyikapi sebuah jabatan. Tahun 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden setelah merasa tidak cocok lagi dengan langkah-langkah Presiden Soekarno yang dinilainya sudah jauh menyimpang dari konstitusi dan nurani keadilan kepemimpinan Soekarno yang hanya menjadikan dirinya sekedar simbol. Jika pengunduran diri Bung Hatta lebih kental dengan nuansa protes dalam kurung dan itu adalah bentuk tanggung jawabnya, itu bisa kita maklumi karena yang mereka hadapi adalah sebentuk kekuasaan yang otoriter. Tapi dalam masyarakat yang relatif demokratis seperti saat ini, langkah mengundurkan diri seperti yang diambil oleh Dirjen Hubdar dan Direktur PT KAI tentu memiliki tafsiran konteks yang berbeda, yakni lebih terkait dengan budaya malu yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat kita. Budaya itu biasanya diaplikasikan dalam bentuk mengundurkan diri secara jantan bila suatu ketika secara objektif seseorang merasa dirinya terus-menerus gagal atau tidak mampu lagi memenuhi tanggung jawabnya. Mirip dengan tradisi kejim yang diyakini sebagian besar masyarakat Jepang. Dalam kurung, ini tentu saja kalau isu lain dibalik pengunduran diri dua pejabat
di lingkungan Departemen Perhubungan itu tidak benar, yaitu bahwa mereka sejak jauh hari sebenarnya sudah ingin diganti. Peristiwa kecelakaan kereta api yang terakhir hanya merupakan momentum yang dimanipulasi. Hanya saja seiring refeodalisasi rezim Orde Baru yang cenderung birokratis dan teknokratis, serta akibat perkembangan kehidupan modern (baca industri) yang tidak diikuti transformasi nilai-nilai kultural, tradisi yang mengetengahkan etika moral tersebut makin tergerus oleh zaman, hingga kian menipis sampai akhirnya dianggap sebagai ketidaklaziman. Menghilangnya budaya malu dan kemudian budaya mengundurkan diri tidak bisa dilepaskan dari sejarah proses perjalanan birokrasi kita yang tidak pernah cemerlang. Pelayan kekuasaan. Sejarah birokrasi di Indonesia memang dipenuhi predikat buruk karena seringnya diasosiasikan sebagai pelayan kekuasaan. Di masa kerajaan, khususnya di kerajaan-kerajaan agraris Jawa, istilah abdi dalam telah lama dikenal untuk menyebut para anggota birokrasi kerajaan. Kita bisa melihat birokrasi model ini pada kerajaan di Jawa sejak zaman Majapahit sampai kerajaan-kerajaan di Yogyakarta dan Surakarta pada abad ke-20. Menurut Kuntowijoyo (Demokrasi dan Budaya Birokrasi) Bentang 1994, kedudukan birokrasi abdi dalam yang melayani raja dalam hubungan atas bawah yang bersifat konsentris membuat kedudukan birokrasi dalam negara patrimonial seperti itu hanya merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan raja. Karenanya proses akuntabilitas (pertanggungjawaban ke publik) tidak pernah dikenal oleh mereka. Begitupun semasa pemerintahan kolonial. Masa itu pemerintah Hindia Belanda banyak mengangkat pegawai pribumi untuk ditempatkan mengisi jajaran birokrasi kolonial yang kemudian disebut kaum priai. Karena tujuan pemerintah kolonial adalah mengeksploitasi ekonomi dan penguasaan politik, maka birokrasi yang dibentuk juga tidak lebih dari kepanjangan tangan kekuasaan kolonial. Karena itu kaum priai juga tidak mengenal proses akuntabilitas. Dalam proses internalisasi, mereka lebih suka mengidentikan diri sebagai bagian dari kekuasaan ketimbang bagian rakyat. Ketika negara nasional berdiri, Indonesia sebenarnya juga belum punya tradisi birokrasi yang mengidentifikasikan diri sebagai sebuah pelayanan sosial. Harapan akan munculnya budaya birokrasi baru yang egaliter dan demokratis memang sempat muncul seiring diraihnya kemerdekaan. Tapi menurut Kuntowijoyo, sejak kita melaksanakan konsep demokrasi terpimpin pada tahun 1960-an dan kemudian dikejutkan tragedi nasional G30S, kita memang mengalami trauma sejarah yang melandasi munculnya peran negara dan kebudayaan birokrasi menjadi sesuatu yang sangat dominan dalam sistem sosial, budaya, bahkan kepribadian masyarakat. Bahkan ada kecenderungan terjadinya refeodalisasi dalam hubungan sosial dan dalam pemakaian simbol-simbol hierarki yang ketat dalam pengambilan keputusan kembali muncul. Juga mobilisasi massa oleh birokrasi yang meletakkan diri di atas masyarakat. Yang terjadi kemudian bukannya birokrasi yang menjadi pelayan kepentingan masyarakat, tapi masyarakat yang harus melayani birokrasi. Dalam istilah Arif Budiman, setelah terkurung dalam otoritarisme
populis selama demokrasi terpimpin, kita kembali terjebak dalam otoritarisme birokratis selama Orde Baru. Wacana birokrasi Orde Baru yang otoriter kita ketahui melahirkan sistem kepemimpinan terpusat yang melandaskan kontrol bukan dari masyarakat tapi dari atas. Karena itu pejabat birokrasi di masa Orde Baru merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada publik. Karena yang lebih penting adalah bagaimana membuat senang atasan sembari mengkhianati rakyat. Ketika inilah muncul program ABS (asal Bapak senang) menyingkirkan proses akuntabilitas. Pada konteks ini tindakan mengundurkan diri pada masa itu dianggap tidak lazim. Bahkan menurut pengamatan Frans Magnus Suseno, dalam banyak kasus tuntutan mundur atas sejumlah menteri atau pejabat tinggi negara yang gagal atau terlibat skandal selama Orde Baru selalu dikembalikan kepada presiden. Hal ini memang mengesankan seolah-olah sang pejabat bisa berlindung atau melempar tanggung jawab pada pejabat yang lebih tinggi. Meski bisa jadi hal ini sebenarnya justru disengaja untuk menutupi borok kekuasaan yang lebih besar. Tahu diri. Terjadinya gerakan reformasi dan terbentuknya pemerintahan baru di bawah kepimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang sah bukan hanya menerbitkan harapan akan munculnya pemerintah yang demokratis, namun juga memberikan peluang untuk menyiapkan sebuah model budaya birokrasi yang menunjang penyelenggaraan kekuasaan dan pelayanan. Gerbang ke arah masyarakat demokratis memang lebih terbuka. Lembaga legislatif dan yudikatif secara perlahan mulai berbenah mendudukkan kembali fungsi dan peran mereka. Kekuatan-kekuatan baru dalam masyarakat seperti lapisan menengah yang makin bebas dari pengaruh pemerintah juga mulai bermunculan. Maka demokratisme juga membuka tantangan baru bagi birokrasi. Pemerintahan yang demokratis sering ditafsirkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem yang demokratis, jajaran birokrasi harus paham benar bahwa amanah yang mereka emban bersumber dari rakyat. Maka birokrasi kita tidak saja dituntut mengubah orientasi mereka dari sebagai abdi negara menjadi abdi masyarakat, tapi lebih dari itu harus siap menerima konsekuensi-konsekuensi etis bila mereka tidak mampu menjadi abdi (dengan A besar) yang baik bagi masyarakat. Jadi memang hanya ada dua pilihan, bekerja seprofesional mungkin atau mundur jika merasa tidak becus atau dinilai gagal oleh publik. Dan itu pun belum memadai, seperti saran Azumardi Azra untuk mengukuhkan budaya mundur tersebut harus diusahakan langkah-langkah lanjutan dari pejabat yang lebih tinggi agar mundurnya seseorang dari sebuah jabatan tidak berhenti hanya sekedar pengunduran diri belaka. Harus ada klarifikasi dan upaya-upaya baru untuk mencari solusi setelah itu. Dalam analisis Frans Magnus Suseno yang juga harus digarisbawahi, budaya mundur tidak boleh dijadikan aturan tidak langsung. Kesadaran untuk mengundurkan diri tetap harus diputuskan sendiri. Karena menurut Magnus, dalam titik yang netral, penilaian positif tidaknya pengunduran diri seorang pejabat bisa sangat tergantung pada banyak hal, seperti berat ringannya sebuah kasus atau pada bagaimana pendapat publik. Dan hal itu bukan suatu masalah selama semuanya selalu dipahami dan dipecahkan dengan mekanisme yang demokratis. Mas A.T. Panji 17 Mei
tahun 2000, halaman 92 dan halaman 93.